Halo nih, nih, ketia Halo, ketia ketia. Tio kan? Oke, Nah, ketia. kita mulai 2 menit lagi ya. Oke. Ini lu bisa Nih ya, rekam mau telepon? guys. Nah, lu rekam aja, guys. Rekam aja. Biar tahu ya, hack IGTV atau hack YouTube. Caranya gimana? What? We got apa? Kopi. Wilayah. Iya, li muka freeze ah. Oh iya. Ayo coba mau ya. Oh, oke Nah, deh. coba keluar aja. Kita coba ya. Jadinya udah lancar. Terus sekarang ya. Warnanya, oh iya. Coba lagi di keluar. Enggak pakai satu. Harusnya terekam.
Oke. Oke, oke. Kedengaran iPhone. Yang artinya, wah, gitu. Kok ngomong tuh? Ya, cuma suaranya kurang keluar. Suara saya kurang gitu. Ya, kalau kecil tuh suara. Ini jelas nggak? Ini jelas nggak? Jelas, jelas. Ah, oke. Oke. Ini rekamnya gimana ya? Oke, kedengaran telepon. Oke, kedengaran. Oke, selamat. Kita mulai ya. Oke. Oke, selamat sore semuanya. Selamat datang di Millennials yang pertama kita gagas sendiri karena sebuah bentuk kekhawatiran dari kami banyak terjadi suatu perdebatan begitu besar beberapa hari belakangan soal undang-undang cipta kerja ataupun yang secara gambaran besarnya adalah Omnibus Law yang memberikan perdebatan atau memberikan perdebatan kepada seluruh masyarakat. Jadi kita di sini selaku dua orang milenial yang juga masih belajar, kita coba gali lebih dalam law ini apakah sudah menguntungkan masyarakat ataupun merugikan masyarakat. Karena ada dua pihak sekarang ini di mana pihak pemerintah sendiri mengatakan Omnibus Law ini adalah undang-undang yang berpihak kepada masyarakat, berpihak kepada investasi, dan berpihak kepada buruh tentunya. Buruh sendiri menganggap undang-undang ini adalah undang-undang Omnibus Law ini adalah undang-undang yang tidak pro buruh ataupun bisa dibilang tidak pro rakyat lah segitu. Kita mulai saja pembicara hari ini. Pembicara kita ini adalah saudara Willy Levon. Beliau adalah seorang pengacara muda, merupakan seorang sarjana hukum di Sumatera Utara. Saat ini masih sudah aktif lah menjadi pengacara aktif ya, Bang Levon ya. Kalau pengacara dari Peradi kartunya belum bisa sempurna ya, karena saya masih magang. Cumannya mungkin bulan-bulan Maret 2021 lah saya sudah dapat kartunya. Oke, kita doakan secepatnya ya Pak Levon. Bang Levon ini menarik. Selama pembicaraan saya soal Omnibus Law di chat sama dia selalu bilang Omnibus Law ini baik untuk masyarakat, tapi kita akan coba gali lebih dalam. Di Levon ini juga udah baca lah, rata-rata aku dengar udah baca seluruh dari isi undang-undang ini. Kalau baca seluruh isi undang-undang masih belum lah. Tapi setidaknya sudah menggali lebih dalam lah. Oke, kita mulai saja. Pertanyaan pertama, ini mendasar sekali, banyak orang-orang nggak tahu sebenarnya. Apa itu Omnibus Law? Omnibus Law, kalau bertanya kepada saya, sebenarnya Omnibus Law ini suatu peraturan yang dibuat di Amerika Serikat. Jadi di mana satu undang-undang itu mengatur banyak undang-undang lainnya. Jadi dalam satu undang-undang itu terdapat banyak sekali undang-undang yang dilakukan revisi atau perubahan dalam satu undang-undang tersebut. Kira-kira begitu Omnibus Law. Oke, jadi Omnibus Law ini pada dasarnya penyederhanaan dari undang-undang itu sendiri ya. Undang-undang yang Iya. Oke. Omnibus Law ini kan dasar secara pengertiannya ini penyederhanaan. Jadi apa sih yang diributkan orang-orang soal Omnibus Law? Yang diributkan orang-orang soal Omnibus Law saya pun kurang paham. Kurang pahamnya artinya begini. Orang-orang ribut soal Omnibus Law, tapi mereka tidak baca terlebih dahulu isi-isi dari Omnibus Law itu apakah benar-benar merugikan golongan tertentu, tidak. Gitu. Apakah merugikan pengusaha atau merugikan
masyarakat ataukah merugikan yang lain, kan kira-kira kita harus cari hal itu terlebih dahulu. Tapi yang dipermasalahkan dalam 2 minggu ini Omnibus Law itu banyak pihak tidak mengerti isi-isi dari Omnibus Law, khususnya di bagian ketenaga kerjaan. Saya tanya Pak Niko, Pak Niko ini kan sering bertemu dengan masyarakat, bertemu dengan beberapa politisi, ya kan, dan sering membaca koran juga. Yang diributkan masyarakat itu apa selain Omnibus Law? Yang waktu itu mereka demonstrasi apa? Kira-kira menurut Pak Niko gitu. Oke. Rata-rata saya lihat orang yang meributkan Omnibus Law itu sebenarnya undang-undang cipta kerjanya. Tapi yang menarik di sini adalah banyak orang sebenarnya nggak tahu Omnibus Law itu ada 3 undang-undang yang dibahas. Undang-undang cipta kerja, salah satu undang-undang cipta kerja dan undang-undang lingkungan hidup. Banyak orang memprotes soal undang-undang Omnibus Law karena mereka hanya mendengar dari orang lain bahwa undang-undang Omnibus Law ini undang-undang yang merugikan masyarakat. Tapi mereka nggak tahu isinya apa. Bahkan yang mereka ributkan undang-undang Omnibus Law-nya. Padahal sebenarnya Omnibus Law itu bagus. Sebenarnya yang diributkan itu kan harusnya undang-undang cipta kerjanya, undang-undang lingkungan hidupnya, tapi satu lagi. Itu sih yang saya lihat ya. Iya, saya sependapat. Tapi undang-undang Omnibus Law ini saya revisi sedikit dari pernyataan Pak Niko. Omnibus Law ini sebenarnya satu undang-undang ini membuat berapa undang-undang direvisi. Kalau nggak salah 79 undang-undang. Jadi satu undang-undang cipta kerja ini memuat 79 undang-undang yang direvisi oleh DPR untuk kemajuan yang lebih baik untuk masyarakat dan pelaku usaha. Jadi mau dimulai dari mana dulu topiknya? Apakah dari ketenaga kerjaan atau dari mana gitu? Oke. Ini kita mulai deh lebih spesifiknya lah yang dibahas oleh banyak orang soal undang-undang ketenaga kerjaan, kita mulai dari sana. Menurut Bang Willy Levon sendiri, apakah undang-undang ketenaga kerjaan ini dapat merugikan buruh seperti yang banyak dibicarakan oleh orang-orang? Kalau menurut yang saya baca, saya telah dari Undang-Undang Cipta Kerja dan Undang-Undang Ketenaga Kerjaan, Undang-Undang Omnibus Law ini sama sekali tidak merugikan buruh. Nah, kenapa? Ada beredar isu bahwasannya upah pekerja akan dibayar dengan ketentuan waktu. Betul, memang ketentuan waktu, yaitu satuan waktu dan satuan hasil. Ya kan? Cumanya yang satuan waktu dan satuan hasil itu maksudnya gimana? Bukan kita bekerja dibayar per jam. Kalau di Australia kan biasanya kita bekerja dibayar per jam, 1 jam misalnya 1 juta, kayak gitu. Tapi kalau di Indonesia nih, yang namanya satuan waktu itu yang dimaksudkannya adalah pekerja harian, pekerja mingguan, maupun pekerja bulanan. Ini sistemnya sih sistem PKWT, pekerja waktu tertentu. Jadi mereka bekerjanya itu bukan karyawan tetap. Jadi misalnya Pak Niko ada usaha mau bangun rumah. Mungkin nggak Pak Niko mempekerjakan orang sebagai karyawan tetap untuk membangun rumah? Kan tidak mungkin. Yalah, kita kan pasti waktu. Nah, ya, jadi itu kita cari yang pekerja satuan waktu, yaitu kita suruh dia bangun rumah, dia bilang berapa lama siap, misalnya 3 bulan siap, ya 3 bulan siap itu gajinya berapa, itulah yang kita kasih, gitu. Jadi satuan waktu itu bukan pekerja itu dibayar atas ketentuan waktu per jam, bukan, tapi pekerja harian, pekerja mingguan. Kalau yang nama satuan hasil itu kita mempekerjakan seseorang, kita meminta hasilnya. Apabila pekerjaan ini telah selesai, saya bayar kamu sekian. Nah, itu yang dimaksud dengan satuan hasil. Itu sama juga sama pekerja kontrak ya. Misalnya dia bekerja di kontrak 2 tahun, 3 tahun. Betul, itulah yang termasuk ke PKWT, pekerja waktu tertentu.
Jadi kenapa disebut pekerja waktu tertentu? Karena kita membutuhkannya karena ada waktu tertentunya. Kita batasi, oh 3 tahun aja kita perlu dia, gitu. Dan 3 tahun putus kontraknya. Jadi menarik ya kalau kita bahas PKWT ini. Kan tadi ditanya Pak Niko, apakah merugikan buruh atau pekerja setelah adanya Undang-Undang Cipta Kerja? Undang-Undang Ketenagakerjaan tidak menjamin PKWT itu mendapatkan pesangon. Bukan pesangon sih, kompensasi. Jadi kalau seseorang yang jadi PKWT bekerja dengan pelaku usaha, dulu waktu sebelum adanya Undang-Undang Cipta Kerja, setelah kontraknya selesai, dia tidak mendapatkan apapun. Namun, sekarang di Undang-Undang Cipta Kerja sudah diatur tentang hal itu, di mana pada pasal 61 Undang-Undang Cipta Kerja ada ditambahkan bahwasanya di ayat 1 huruf B dan C-nya itu uang kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan kepada pekerja atau buruh sesuai dengan masa pekerja atau buruh di perusahaan yang bersangkutan. Kira-kira gitu. Jadi PKWT itu dijamin oleh Undang-Undang Cipta Kerja setelah kontraknya selesai, dia dapat uang kompensasi dari pengusaha atau pelaku usaha. Di Undang-Undang Ketenagakerjaan hal itu tidak diatur. Gitu. Oke. Jika ini soal apa ya PKWT atau masa kerja yang hal satuan, kan banyak ini isu-isu yang berkembang bahwasanya berarti kalau ada undang-undang itu nggak ada karyawan tetap nantinya. Apakah itu benar? Gimana? Boleh diulangi pertanyaannya? Misalnya kan ini dia akan dibayar per satuan waktu. Sekarang banyak orang bilang undang-undang ini nanti ujung-ujungnya tidak ada karyawan tetap, tidak ada kepastian pekerjaan. Jadi mereka hanya dikontrak, putus kontrak selesai itu. Apakah itu benar ataukah memang itulah sistem yang diterapkan di Indonesia? Tidak benar. Di Undang-Undang Cipta Kerja tetap dibagi, ada PKWT dan PKWTT. Jadi yang PKWT itu tadi saya katakan satuan waktu, satuan hasil, di mana misalnya mereka kerja 6 hari dalam seminggu, nanti pembagiannya upah bulanan itu dibagi 25 hari. Kalau mereka kerja 5 hari dalam seminggu, upahnya itu dibayar, upah sebulan itu dibagi dengan 21 kali. Itu untuk satuan waktu dan satuan hasil. Namun, kalau yang ditanya PKWTT, pekerja waktu tidak tertentu atau karyawan tetap, itu upahnya masih tetap upah minimum yang ditetapkan oleh gubernur di setiap provinsi. Jadi upah minimum itu tetap ada di upah minimum provinsi tetap ada. Kalau ditanya apakah upah minimum kabupaten atau kota ada, tapi ketentuannya lebih spesifik. Jadi tidak semua kota mungkin ada UMK-nya gitu. Mungkin akan dibahas lebih lanjut di peraturan pemerintah. Seperti mungkin kota-kota besar akan ada UMK. Kota-kota kecil tetap ikut ke UMP. Kemungkinan seperti begitu. Tapi nanti kita lihat di peraturan pemerintah tentang Undang-Undang Cipta Kerja ini. Gitu. Oke, soal UMP dan apa ya. Oke. Tadi ada dimasukkan soal pembagian pesangon ya, dari 32 kali gaji per bulan, namun sekarang hanya 25 kali gaji per bulan. Nah, ini masih banyak sebenarnya orang nggak tahu cara perhitungannya gimana. Ini sistemnya gimana? Mungkin kawan-kawan misalnya di sini ada yang pengusaha, mereka masih bingung ini sebenarnya apa sih pesangon ini. Saya sendiri kan masih pengusaha. Aku pun baru tahu ada undang-undang ini di Undang-Undang Ketenagakerjaan. Ini gimana sebenarnya cara hitungnya dan sebenarnya undang-undang ini soal apa sih? Yang soal pesangon. Ini sebenarnya yang 32 kali itu ketentuan maksimal ya. Ketentuan maksimal apabila dulu di Undang-Undang Ketenagakerjaan. Misalnya nih ya, pekerja atau buruh meninggal dunia,
atau pekerja buruh tidak dipekerjakan kembali akibat perburuan perusahaan. Nah, jadi itu di Undang-Undang Ketenagakerjaan itu, pelaku usaha wajib membayarkan 2 kali ketentuan pesangon. Gitu. Jadi kalau misalnya seseorang telah bekerja selama lebih dari 25 tahun, maka kita rujukannya ke uang pesangon, ketentuan uang pesangon. Dia kan tadi 25 tahun. Ya. Uang pesangon tertinggi itu lewat 9 tahun, lewat 8 tahun itu dapat 9 kali upah bulanan. Oke? 9 kali ya. 9 kali upah bulanan. Jadi kalau dikali 2 kan udah 18 kali. Oke? Uang penghargaan masa kerja itu kalau lewat 24 tahun maksimalnya dapat 10 kali upah bulanan. Jadi tadi 18 tambah 10 udah jadi 28. Oke? Ditambah dengan jaminan-jaminan seperti jaminan kematian dan sebagainya, ada 4 bulanan yang ditanggung oleh pemerintah. Jadi ketentuannya jadi 32. Seperti begitu. Namun hal tersebut jarang bisa dipenuhi oleh perusahaan-perusahaan. Apalagi perusahaan-perusahaan yang pilot, yang mau pilot dan sebagainya, apabila dapat ketentuan seperti itu, mereka akan kesulitan untuk membayar. Makanya Menteri Ketenagakerjaan Bu Ida Fauzia itu merevisi dan mengubah di Undang-Undang Cipta Kerja ini ketentuan uang pesangon itu jadi 25 kali. 25 kali. Yang di mana seseorang pekerja itu maksimalnya cuma dapat pesangon 9 bulan. Oke? Ditambah uang penghargaan masa kerja itu 10 bulan. Jadi 19 bulan. Dan di Undang-Undang Cipta Kerja ada namanya tambahan jaminan. JKP, jaminan kehilangan pekerjaan. Dulu kalau di Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial, aku lupa undang-undang nomor berapa, tapi tahun 2004 itu boleh dicek, itu cuma diberikan 5 jaminan. Tapi setelah ada Undang-Undang Cipta Kerja jadi 6 jaminan. Yaitu jaminan kematian, jaminan pensiun, jaminan kematian, jaminan pensiun, dan beberapa jaminan lagi seperti jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan hari tua. Sekarang ditambah dengan jaminan kehilangan pekerjaan. Jadi dengan adanya jaminan kehilangan pekerjaan itu, yang tadinya 19 kali itu ditanggung oleh ditanggung oleh pelaku atau pengusaha. Jadi pelaku atau pengusaha memberikan 19 kali bulan gaji itu kepada seseorang di PHK itu. Tapi itu dengan syarat dia sudah bekerja lebih dari 25 tahun ya. Ingat itu. Karena ketentuan maksimalnya. Ditambah dengan 6 bulan jaminan yang ditanggung oleh pemerintah. Jadi totalnya jadi 19 tambah 6 jadi 25 gitu. Oke, dari Nanti penjelasan yang saya, bagus. nanti mungkin saya bisa kasih slide-nya kalau disimak hukum nanti. Oke, jadi kawan-kawan yang lain jika ingin tahu lebih detail soal pesangon ini bisa nanti nengok di simak hukum ya. Ya. Kalau melihat penjelasan dari saudara Will Levon bahwasanya memang undang-undang ini dasarnya menguntungkan para buruh. Apalagi kalau kita ngomongin pesangon lah, sekarang banyak perusahaan yang menempati pesangon sesuai dengan undang-undang ketenagakerjaan yang belum ada, bisa dibilang terakhir saya baca hanya sekitar berapa persen yang menerapkan itu. Iya, karena sedikit. Iya, karena sedikit. Karena namanya memberikan pesangon berat bagi pelaku usaha gitu. Mungkin ini yang bisa undang-undang ini atau pasal ini yang menjadi kendala investasi asing jarang mau masuk ke Indonesia. Oke. Ini saya mau bertanya, ini saya bingung juga. Undang-undang ketenagakerjaan ini apakah masih berlaku ketika undang-undang Omnibus Law dalam Cipta Kerja ini berlaku? Undang-undang ketenagakerjaan tetap berlaku dan tidak dicabut oleh Undang-Undang Cipta Kerja. Namun
ketentuan-ketentuan pasal dan undang-undang cipta kerja yang telah mengubah undang-undang ketenagakerjaan, maka yang berlaku itu yang undang-undang cipta kerja. Beberapa pasal seperti pasal 185 Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, pasal 62 Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang Undang-Undang ketenagakerjaan dan sebagainya gitu. Jadi pasal-pasal yang tadi saya sebutkan itu kita lihat ke pasal-pasal Undang-Undang Cipta Kerja karena sudah diubah di sana. Tetap berlaku Undang-Undang Ketenagakerjaan. Tapi undang-undang yang terjadi perubahan di Cipta Kerja itu akan mengalami perubahan di Cipta Kerjanya itu. Betul sekali. Kira-kira begitu, beberapa pasal akan diubah di sana. Nah, nih. Ini menarik. Ini kita coba kembali ke pesangon yang saya teringat. Boleh. Ini kan ada ketentuan dari pesangon. Jika perusahaan tidak membayar pesangon kepada karyawan, apakah dia akan bisa dipidana? Memberikan kalau pelaku usaha seperti pengusaha, saya bicara dulu pengusaha besar seperti PT dan CV ya. PT dan CV itu kan dia bukan usaha mikro dan kecil, kayak begitu. Ya kan? Nah, jadi kalau pelaku usaha seperti PT dan CV itu tidak membayar pesangon, maka dapat dikenakan pasal 185 Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 di mana disebutkan barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dengan pasal 42 ayat 2, pasal 68, pasal 69 ayat 2, pasal 80, pasal 82 dan pasal 88A ayat 3. Pasal 88A ayat 3 itu tentang upah minimum. Dan pasal 88E ayat 2 dan sebagainya itu dapat dipidana dengan pidana paling singkat 1 tahun dan paling lama 4 tahun atau denda paling sedikit 100 juta rupiah sampai yang paling banyak itu 400 juta rupiah dan tindak pidana itu disebut dengan tindak pidana kejahatan. Jadi yang upah minimumnya yang tidak sesuai yang diberikan oleh perusahaan seperti TV dan PT tersebut yang penanggung jawabnya dapat dikenakan pidana, kira-kira seperti begitu. Jadi kalau ditanya apakah tidak membayar pesangon dipidana, betul. Setelah adanya Undang-Undang Cipta Kerja, ini saya sebenarnya udah telaah dan kebetulan Pak Hotman Paris ngomong ke sosial media bahwasanya Undang-Undang Cipta Kerja ini menjamin keberlangsungan hidup para buruh, para pekerja. Kenapa? Karena kalau yang namanya meminta uang pesangon kepada pelaku usaha, susah banget gitu. Sangat susah dia. Kenapa? Karena kita harus menjalankan sidang di PHI, sidang pengadilan hubungan industrial. Karena kan ada kepentingan. Ada perselisihan kepentingan, perselisihan hak, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan sebagainya. Kan kayak begitu. Nah, jadi pesangon itu kalau kita mau gugat ke PHI, kan butuh beberapa lama, 2 bulan lah, kita bilang. Dan biayanya seseorang pekerja atau buruh, kalau pesangonnya cuma 20 juta. Dia bayar pengacara 10 juta, sisa 10 juta. Kan enggak. Ibaratnya kan nggak sesuai gitu kan, nggak sesuai dia. Jadi setelah adanya Undang-Undang Cipta Kerja di pasal 185 ini mengatur bahwasanya kalau pelaku usaha tidak mau membayar pesangon tersebut dapat dikenakan pidana, tapi pidana tersebut harus dilakukan setelah perundingan dulu dengan Dinas Ketenagakerjaan Provinsi sebagai mediator. Jadi nanti mereka menengahi antara pelaku usaha dengan pekerja atau buruh yang di PHK tersebut. Namun apabila tidak ada kesepakatan, nah boleh diajukan ke pidana gitu, membuat laporan. Dan untuk mendapatkan uangnya itu bisa mengajukan gugatan. Tapi biasanya pelaku usaha atau pengusaha itu kalau yang namanya kita bilang, gua mau laporkan lu udah gak membayar pesangon gua. Bisa loh kena pidana paling singkat 1 tahun, paling lama 4 tahun.
Biasanya pelaku usaha nggak mau ribet, langsung bayar. Gitu. Jadi Oke, itu aja sih. oke, intinya ketika perusahaan tidak menepati janji kepada karyawan pesangon, mereka akan tidak bisa dipidana. Jadi kawan-kawan Ya, lain lihat, jika pesangon kalian nggak turun, silakan ajukan gugatan. ajukan Oke, laporan segala itu laporan. harus ada PP-nya dulu ya, peraturan pemerintahnya dulu, baru bisa dijalankan gitu. Oke, oke. Oke, ini coba saya mau bahas soal upah minimum. Ini menarik. Nah, Eh, Setahu saya atau seingat saya lah, saya ada baca kalau saya di permasalahan upah minimum ini ada yang namanya mau negosiasi antara pengusaha dengan para buruh soal nilai gaji dan upah minimum. Tapi jika suatu saat jika terjadi perjanjian bahwasanya perusahaan pengen gaji buruh ini di bawah upah minimum, apakah ini perusahaan dapat dipidana jika mereka membayar di bawah upah minimum baik kota ataupun provinsi nantinya? ya tetap dapat dipidana kalau mereka membayar di bawah upah minimum atau upah sesuai kesepakatan antara pekerja atau pengusaha, pekerja dengan pengusaha. Cuman ya, di Undang-Undang Cipta Kerja ini telah dikatakan, misalnya hari ini Pak Niko bekerja di PTA, mendapatkan gaji 5 juta. Oke, besoknya peraturan pemerintahnya tentang Undang-Undang Cipta Kerja ini keluar, di mana upah minimum provinsi itu cuma 4,8. Cuma 4,8. Tadi kan posisi Pak Niko kan 5 juta, gitu kan. Jadi ini cuma 4,8. Perusahaan tidak boleh menurunkan gaji Pak Niko jadi 4,8, tetap harus 5 juta. Tetap, meskipun tetap diatur gaji Pak Niko 5 juta, kira-kira begitu. Jadi kalau dapat dipidana, kalau saya merujuk pasal 185 Undang-Undang Cipta Kerja tentang perubahan pasal 185 Undang-Undang Ketenagakerjaan ini dapat dipidana sih. Jika mengacu Oh ya, ya. ya, nggak apa-apa. Lanjut tuh. Nanti saya mau bisa. Mengacu di pertanyaan itu, apakah ada indikasi, misalnya saya ini perusahaan, saya mau mempekerjakan orang, tapi saya maunya nilainya semakin rendah semakin bagus, tapi buruh ini pun setuju dengan nilai gaji segitu, misalnya di bawah upah minimum. UMP. Nggak boleh. Tidak boleh tetap. Nggak boleh. Terkecuali, ini saya masuk, ini. Terkecuali. Ini sebuah kabar baik bagi pelaku usaha mikro dan kecil. Jadi perusahaan perseorangan itu dapat membayar upah pekerja sesuai dengan kesepakatan mereka. Meskipun nantinya di peraturan pemerintah akan diatur secara spesifik oleh pemerintah sendiri, kesepakatan itu dilihat dari statistik konsumsi masyarakat, kira-kira begitu. Nah, cuman ya kalau pelaku usaha UMKM itu tidak mau membayar gaji upah minimum provinsi, tidak masalah, tidak ada sanksinya. Cumanya dia harus ikut yang nantinya ketentuan gaji kesepakatan pekerja buruh dengan pelaku usaha UMKM yang diatur oleh pemerintah, yang pastinya dibawa dari UMP. Kan nggak mungkin hari ini Pak Niko buat kalau jual sate Padang, masa karyawannya gajinya UMP-nya kalau 3,5 juta, Pak Niko kasih dia 3,5 juta, tekor pasti Pak Niko, kan kira-kira begitu, ya kan? Mungkin dilihat dari konsumsi masyarakat 2 juta, ya 2 juta mungkin kita masih sanggup, ya kan? Nah, gitu kira-kira. Jadi ada kabar baik bagi pelaku usaha UMKM ya, UMKM ingat, usaha mikro dan kecil. Nah, jadi mereka yang dapat pengecualian upah minimum provinsi. Jadi para pengusaha terutama UMKM nggak usah takut nggak bisa bayar gaji karyawan juga. Karena kalau kita mengacu upah minimum termasuk tinggi untuk para pengusaha UMKM.
Betul. Oke. Berarti para buruh pun gak usah takut yang di bawah upah minimum, apalagi mereka jika bekerja di PT dan CV. Apalagi sudah ada perlindungan hukum dalamnya. Iya. Kalau di PT dan CV biasa mereka didaftarkan ke BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Gitu. Ini soal undang-undang cipta kerja lagi. Apakah ada jaminan sosialnya undang-undang ini? Jaminan sosialnya tadi saya sudah jelaskan, jaminan sosial tetap ada. Namun di Undang-Undang Cipta Kerja itu ditambah dengan jaminan sosial tentang jaminan kehilangan pekerjaan. Di pasal 18 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial. Pasal 18 itu diubah di Undang-Undang Cipta Kerja di pasal 18-nya gitu. Jadi ada 6 jaminan. Yang pertama ada jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, jaminan kematian, dan satunya lagi jaminan kehilangan pekerjaan. Yang dulunya jaminan kehilangan pekerjaan ini tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial. Jadi kawan-kawan buruh yang lain gak usah takut, gak ada jaminan sosialnya, ini jelas ada Undang-Undang Cipta Kerja. Oke. Cumanya kita harus tunggu yang namanya peraturan pemerintah sebagai peraturan pelaksana. Jadi undang-undang itu tidak dapat dilaksanakan tanpa adanya peraturan pemerintah, tanpa adanya peraturan menteri. Jadi kalau udah ada peraturan pemerintah dapat dilaksanakan. Jadi kalau misalnya undang-undang belum ada peraturan pemerintah, ada peraturan menteri, bisa dilaksanakan, bisa. Gitu. Kita doakan saja peraturan pemerintah cepat keluar lah ya. Ya. Nah, ini menarik. Di undang-undang salah satu Omnibus Law kan ada soalnya lingkungan hidup. Dan ini pun saya baru tahu kasus ini. Ini kan ada kasus di mana Greenpeace Indonesia. Kalau kalian nggak tahu, Greenpeace Indonesia ini sebenarnya organisasi lingkungan yang tujuannya menjaga lingkungan, tapi dengan cara damai. Mereka mempermasalahkan soal ketua adat di Kinitipan yang ditangkap karena melarang perusahaan sawit yang merusak lingkungan hutan adat. Ini kira-kira tangkapan dari Bung Levo ini gimana? Ada seorang kepala adat yang berusaha melindungi lingkungannya agar tidak dirusak, tapi malah dipermasalahkan. Gimana ini? Sebenarnya yang saya baca itu, ketua adat Kinipan itu ditangkap bukan karena opini dari yang saya baca ya, kan menganggap bahwa pemerintah menangkap ketua adat tersebut karena tidak ada kesalahan gitu. Dia masa menjaga hutannya ditangkap, kira-kira kan seperti begitu, ya kan? Namun setelah saya telusuri beritanya, rupanya ketua adat Kinipan ini, kalau nggak salah, ada menyita arak berat dari perusahaan tersebut. Itu salahnya. Itu salahnya. Kenapa saya bilang itu salah? Seseorang melakukan tindak pidana kepada kita wajib melaporkannya kepada kepolisian setempat. Hukumnya gitu, ya. Bukan Pak Niko hari ini dipukul saya, Pak Niko barangkali dipukul saya. Yang ada saya dua melaporkan Pak Niko yang diproses secara hukum, gitu. Jadi saya masuk ke ketua adat Kinipan ini. Ketua adat Kinipan ini karena sudah mengambil alat berat tersebut dapat dijerat dengan pasal 365 tentang pencurian dengan kekerasan atau disebut biasanya perampasan gitu. Di mana diancam dengan pidana penjara paling lama itu 9 tahun. 9 tahun diserta pencurian didahului, disertai dan diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri. Jadi dia kan tadi merampas, dia tahan barangnya, nggak mau kasih ke perusahaannya. Nah, bisa dikenakan 365 KUHP ini.
dia pasti bukan seorang aja dia taat, pasti ada teman-temannya kan. Bisa juga ke pasal 55 KUHP tentang penyertaan. Nah, tentang penyertaan itu, kalau pasal 55 KUHP itu tentang penyertaan biasanya anak mahasiswa hukum ada belajar yang namanya empat penyertaan. Orang melakukan disebut plegen bahasa Belandanya. Orang yang menyuruh melakukan disebut noen plegen. Oke. Orang yang turut melakukan disebut mede plegen. Nah, dan orang yang salah memakai kekuasaan itu juga dapat dipidana, disebut dengan pasal 55 KUHP tentang penyertaan ini. Nah, gitu. Jadi kalau kita bersekongkol dengan seseorang melakukan suatu tindak pidana, bisa dipidana dengan pasal penyertaan. Oke, berarti dasarnya sebenarnya ketua ADA ini bukan mempermasalahkan, tapi ada kasus lain yang menimpa dia ya. Ya, seperti begitu. Jadi saya kasih ilustrasi ya, kasih ilustrasi ke Pak Niko. Pak Niko hari ini punya sapi. Sapi Pak Niko rupanya masuk ke pekarangan tetangga. Terus sapi Pak Niko itu merusak pekarangan tetangga itu marah dan nggak baikkan sapi tersebut kepada Pak Niko, ya kan? Dan Pak Niko tetap memaksa untuk mengambil sapi tersebut tanpa meminta izin. Oke. Jadi Pak Niko langsung masuk aja ke pekarangan orang, itu dapat dikenakan pidana. Kalau pekarangannya tertutup, dikenakan pasal 167 KUHP. Tapi kalau pekarangan tidak tertutup, bisa dengan dikenakan pasal 551 KUHP yang biasanya kita sering lihat di rumah-rumah orang disebutkan dilarang masuk. Apabila masuk, Anda menganggap Anda dapat dipidana dengan pasal 551 KUHP. Ya isinya barang siapa tidak berhak berkendaraan di atas tanah kepunyaan orang lain yang berhak dilarang dimasuki dan sudah diberi tanda larangan yang nyatanya bagi si pelanggar itu dihukum denda sebanyak-banyaknya RP 225. Jadi RP 225 ini setelah dikonversi itu untuk denda sekarang ada kalau nggak salah ada 1 jutaan gitu. Oke. Ini ada pertanyaan. Ada Cina berlaku nggak Pak Willy di Indonesia dengan adanya Omnibus Law? Gimana ini jawabannya? Saya belum baca spesifik tentang adat Cina ya, tapi adat Cina itu tetap jadi bagian dalam hukum Indonesia karena banyak orang mahasiswa meneliti tentang hukum adat Cina di hukum perdata, entah hukum warisnya lah atau sebagainya gitu. Mungkin yang komen ini Teddy ini lebih pandai lah soal adat-adat seperti begini. Tapi kalau Omnibus Law tentang adat Cina saya belum lihat secara spesifik. Mungkin nanti kita boleh buat satu sesi khusus sama saudara Teddy untuk membahas adat Cina ya. Ya, mungkin Pak Niko boleh mengundang dia untuk bahas adat Cina. Bahas adat Cina. Oke, ini soal undang-undang lingkungan hidup lah. Apakah setelah ini masyarakat boleh membuka lahan dengan membakar hutan? Ini kan menjadi permasalahan bagi pecinta lingkungan juga. Membuka lahan dengan membakar hutan itu tidak boleh. Karena kalau nggak salah di Undang-Undang PPLH, Undang-Undang tentang Pemantauan Pengelolaan Lingkungan Hidup, ada ditegaskan di pasal 69 di mana setiap orang dilarang untuk melakukan pembukaan lahan dengan cara membakarnya. Itu ya satu undang-undang dulu ya. Saya bicara tentang Undang-Undang Pemantauan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Oke. Kalau di Undang-Undang Kehutanannya juga dibahas.
dibahas di pasal 50 Undang-Undang Cipta Kerja ini tentang perubahan pasal 50 Undang-Undang Kehutanan. Jadi setiap orang dilarang untuk membakar hutan. Kayak begitu. Jadi kalau ada yang bilang atau menginformasikan bahwasanya lingkungan di Indonesia, khususnya hutan, akan ibaratnya akan dirugikan karena adanya Undang-Undang Cipta Kerja, saya kurang sependapat. Saya kurang sependapat gitu. Karena yang namanya hutan itu kan mulai dikelola oleh siapapun. Oke? Dikelola oleh siapapun. Tapi hasil kekayaan hutan dan sebagainya itu harusnya negara juga mendapatkannya melalui pajak dan sebagainya. Karena kan kalau di pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 ada disebutkan bumi, tanah, air, dan seluruh angkasa yang berada di negara Indonesia dikuasai oleh negara gitu. Jadi negara itu siapa? Pemerintah. Makanya kasus PT Freeport, kenapa Pak Jokowi mengambil balik? Karena seharusnya, seyogianya, hasil mineral ditambang di tubuh bumi itu tidak boleh diambil oleh asing. Harus diambil oleh negara. Kalau kita merujuk ke pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Gitu. Makanya diambil balik oleh Pak Jokowi. Kalau menurut opini saya seperti begitu. Oke. Tapi pada dasarnya sebenarnya pembakaran hutan pun tetap dilarang. Karena kan Iya. Indonesia ini bisa dibilang jantungnya bumi ya soal kehutanan. Jadi tetap harus ada dunia lingkungan hijaunya. Oke. Karena setelah Brazil Indonesia lah yang mempunyai kekayaan hutan yang paling banyak. Nah, hutan Jadi Amazon. harus dilestarikan lah budaya atau hutan di Indonesia. Semakin lama semakin panas. Jika semakin gak ada hutan semakin panas Indonesia. Juga kan bumi ini semakin panas nantinya. Iya betul. Oke, ini soal perizinan. Aha. Apakah izin lingkungan hidup itu dihapus dan AMDAL dipermudah? Izin lingkungan memang dihapus setelah adanya Undang-Undang Cipta Kerja. Karena kenapa? Izin lingkungan itu sering tumpang tindih dengan izin AMDAL dan izin UKL UPL. Gitu. Jadi ketika kita mau urus izin AMDAL atau izin UKL UPL, UKL itu upaya pengelolaan lingkungan hidup. UPL itu upaya pemantauan lingkungan hidup. Jadi dua izin itu dulunya waktu ada di Undang-Undang PPAH ini dibahas bahwasannya harus ada izin lingkungan terlebih dahulu, baru boleh buat izin AMDAL atau izin UKL UPL. Sedangkan di izin lingkungan itu ketika orang mau mengajukan izin lingkungan katanya harus ada izin AMDAL dulu, baru ada izin UKL UPL. Makanya mungkin karena ada tumpang tindih tersebut dihapuskan. Jadi izin lingkungan itu tidak ada lagi, namun dibagi jadi 3 bagian. Izin AMDAL 1, izin UKL UPL, dan SPPLH. SPPLH itu surat surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. Jadi ketiga izin ini katanya di Undang-Undang Cipta Kerja kabar baik bagi para pelaku usaha, di mana 3 undang-undang ini dapat dibuat secara online. Kalau yang saya baca, nanti akan dibahas dan dibuat secara online. Kira-kira begitu. Untuk apa? Untuk mencegah adanya korupsi. Gitu. Dasarnya sebenarnya kalau saya lihat pembahasan atau penjelasan dari saudara Levon, ini menyederhanakan administrasi perizinan, di mana tadi saya baru baca Bu Menteri Siti Nurbaya juga menyatakan bahwa di dalam AMDAL ini sebenarnya sudah ada izin lingkungan hidup. Salah satunya di dalamnya itu. Jadi nggak terjadi tumpang tindih.
Iya, Oke. karena izin AMDAL itu izin lingkungan hidup juga. Itu. Jadi ada lagi izin limbah B3, di mana perusahaan yang memproduksi limbah-limbah beracun itu tidak boleh asal buang, karena bisa kena dipidana sesuai dengan pasal 50 Undang-Undang PPRH yang telah diubah di pasal 50 Undang-Undang Cipta Kerja. Gitu. Jadi kalau Oh, mau kita mengelola limbah B3 itu tetap harus ada izin dari pemerintah pusat nantinya. oke, oke, oke. Oke, cukup menarik Ada lagi sekali. Pak Nino? Oke, cukup menarik pembahasan dari saudara Levon mengingat waktu ini. Oh, hampir 1 jam juga kita berdiskusi pada sore hari ini. Sebenarnya masih banyak yang mau dibahas. Undang-undang Cipta Kerja ini masih belum beres. Undang-undang lingkungan hidup, undang-undang omnibus law yang banyak undang-undang itu juga belum beres. Untuk kita bahas, mungkin di lain Betul. kesempatan kita bisa Sepakat. bahas. Tapi intinya sih kami berharap kepada para penonton yang telah menonton kegiatan ini semoga dapat mendapatkan ilmu yang baik dan bisa menyampaikan kepada para masyarakat bahwasanya ini loh undang-undang cipta kerja ini loh undang-undang omnibus law yang dasarnya untuk mempermudah, memperluas lapangan kerja dan mempermudah investasi, bahkan mempermudah izin berusaha. Jadi jangan termakan hoax lah orang bilang. Iya betul, saya sangat sependapat dengan pernyataan Pak Niko, jangan termakan hoax masyarakat itu. Tapi coba dulu baca undang-undang itu, isinya apa. Baru kita putuskan, mau demo atau segala macam. Karena demo itu hak setiap masyarakat. Cumanya demo itu harus ada tujuannya. Harus kita bisa sampai ke argumentasi kita demo karena apa gitu. Bukan cuma demo, tapi tidak ada argumentasinya. Yang terlihat sekarang ini kan demo tapi tidak ada argumentasinya, namun ditambah lagi dengan sifat anarkis, itu tidak boleh. Intinya jika ingin bersuara, ingin berdemonstrasi, ingatlah tetap pada pedoman yang sudah dibaca, yang sudah dipelajari, sehingga punya data-data jelas, punya Iya betul. punya apa ya di pemikiran-pemikiran jelas bahwasanya ingin bersanggah bahwasanya undang-undang ini bukan undang-undang yang baik. Intinya demokrasi tak harus dijalankan, demonstrasi tak dijalankan. Apalagi di negara demokrasi. Iya. Suhogi pernah berkata, jangan pernah membungkam seorang demo. Kita seakan-akan hidup di negara demokrasi, tapi terjadi pembungkaman. Tapi di sini tidak ada pembungkaman. Kita hanya berusaha membenarkan apa yang dibuat dan apa yang sudah kita pelajari. Kami merasa ini undang-undang cipta kerjanya undang-undang yang memang berpihak kepada para pengusaha dan para buruh. Ya, Mungkin pendapat. ini saja dari kita, Saudara Levon, pembahasan yang sangat menarik sore hari ini soal isu-isu yang begitu hangat, begitu sensasional pada beberapa minggu belakangan ini. Terima kasih Pak Levon. Ya, terima kasih. Kita jumpa di lain Sampai kesempatan. berjumpa lagi. Ya. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Semoga dapat membahas isu-isu terkini yang lain agar tujuannya untuk mencerahkan para masyarakat, para followers di Millennials Talk ini. Terima kasih. Oke. Oke. Kita ini ya.